Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Senin tanggal 25 April 2022. Hari ini ya saya akan memberikan gambaran analisa khususnya di market crude oil ya dan Aussie Jepang Yen ya. Dan ini kita mulai di market crude oil dulu ya. Untuk oil sendiri dari pergerakan di minggu kemarin Anda bisa lihat di sini ya. Jadi pergerakan di minggu kemarin terjadi penurunan ya di sini ya, terjadi candle turun ya, ini yang warna merah. Tapi penurunannya ini belum berhasil memakan satu candle warna hijau ya. Dan masih bergerak di kisaran 50% kalau kita lihat. Tapi dengan adanya penurunan satu candle warna merah ini ya, kemungkinan besar pergerakan dari crude oil sendiri ya kemungkinan besar akan menguji tes ya area support terkuat ya. Nanti untuk detailnya coba kita lihat di time frame yang lebih kecil. Tapi di time frame besar terlihat kondisi tekanan seller yang cukup besar sekali ya, karena dari minggu kemarin pun buyer tidak mampu breakout di area trendline atau area strong resistance kalau kita perhatikan di sini. Kalau secara trend ya, kalau secara trend major trend memang dari posisi ini ya terjadi breakout ini di EMA 50. Ini kekuatan dari crude oil memang sangat besar sekali. Tapi dari koreksi yang ini ya, ini kan membentuk area lower high ya, kemudian higher high, lower high, higher high ya, dan ini kemungkinan akan mencari lower high ya, lower high berikutnya minimal dia akan menyentuh di EMA 50. Entah nanti di mendekati area support di sini ya, area support, atau dia mendekati area sini strong support di sini. Ini kan bisa kita tarik juga nih untuk kita mendapatkan koreksi dari 50%. Apakah nanti akan bersentuhan dengan area EMA 50? Coba kita deteksi dulu ya, kita masukkan dulu. Fibonacci retracement kita masukkan dulu. Kita tariknya ya dari posisi paling bawah yang ini ya. Tariknya dari posisi paling bawah. Kemudian kita tarik di area resisten tertingginya di sini di 126.33 ya, dan di area terendahnya di sini ada di 62.27. Oke. Nah, dari pergerakan ini ya, kalau kita lihat di oil ini ya, di crude oil saat ini bergerak masih di atas 50% ya, ada di 38,2% di 101.86. Nah, kalau kita perhatikan di sini kemungkinan besar di minggu ini ya, di minggu ini untuk oil sendiri ya, untuk oil sendiri akan menguji tes area 50% yaitu di 94.30. Akan mendekati area sini menurut gambaran saya seperti itu. Ya, karena untuk area terdekatnya dia sudah berhasil breakout di 38,2% yaitu di 101.86. Kemungkinan minggu ini akan berlanjut menguji area strong support yaitu di area 50% di 94.30. Ini yang bisa kita lihat di time frame weekly ya. Sekarang kita coba lihat untuk di time frame D1 ya. Di time frame D1 pun Anda perhatikan ya, di sini kalau kita lihat dari kenaikan ini ya, dan terjadi koreksi, di sini ada doji ya, dan dia naik lagi, tidak berhasil menekan hingga tertingginya ini, tapi malah dia koreksi lagi, mendekati area support ya, strong support di sini, dan dia balik lagi. Dan ini pun baliknya tidak melebihi dari area resisten ini. Nah, ini membentuk pola juga nih chart pattern. Nah, chart pattern ini kemungkinan besar ini kan berbentuk descending triangle ya. Ini bisa kita tarik dulu area trend line-nya seperti ini. Perhatikan ya, ini area trend line-nya kita bisa tarik mendekati area ini ya, di sini ya. Kurang lebihnya di sini. Ini dari body ke body ya yang saya tarik ya, dari body ke body seperti ini kurang lebih. Dan posisi bawahnya ini ya, ini menunjukkan area support ya di sini
Nah, kurang lebihnya di sini ya. Ini ada area support terkuat di 92.37. Ini bisa saya kasih bold ya, bold warna biru. Saya kasih bold warna biru seperti ini. Ini menandakan bahwasanya pembentukan chart pattern di area sini ya untuk di time frame daily. Oke. Anda bisa lihat ya secara kasat mata aja dari pergerakan oil sendiri ya di sini ya. Setelah dia terjadi penolakan di area ini ada long legs doji disusul oleh impulsif bearish dan bergerak seperti ini ya, dan di sini di time frame daily pun sudah membentuk bearish engulfing, candle hijau dimakan oleh candle merah. Artinya apa? Kemungkinan ini akan melanjutkan penurunannya ya di minggu ini dan mendekati 50% yaitu di 94.30 sampai dengan 92.37. Ini make sense sekali sih menurut saya kalau Anda lihat dari struktur candle yang terbentuk ya, ini seperti ini. Nah, perhatikan, dan dia ini akan kemungkinan tes ke area 50% 94.30. Nanti tinggal dilihat aja di area sini apakah nanti membentuk pattern yang sifatnya penolakan ya, penolakan dari penurunan ini. Kita lihat aja. Tapi yang pasti kalau kita lihat dari pergerakan ini dia menguji ini kan membentuk sideways ya, atau pembentukan area base, tapi bentuknya ada chart pattern descending channel. Nih ya. Nih bisa lihat seperti ini. Ini kemungkinan akan berlanjut menguji area 50,0% di 94.30. Oke, kita lihat kemudian di time frame H4 ya. Kita turunkan di time frame H4. Di time frame H4 Anda bisa lihat juga ya, pergerakan saat ini sudah bergerak di bawah EMA 50 ya, artinya akan ada tekanan yang sangat kuat menurun ya, yang pasti, karena ini pembentukan Anda bisa lihat ya. Dari sini Anda bisa lihat ya, gagalnya dia menuju ke level tertingginya ini, akhirnya dia turun. Ini membentuk swing ya, membentuk swing. Ini higher low dari sini ya. Ini high-nya, ini higher low, ini membentuk lower low. Kemungkinan ini akan membentuk lower low selanjutnya ya di bawahnya ini. Kalau kita ukur di sini, coba kita cari area support ya, support terdekatnya di time frame 4 yaitu yang pertama di sini, ini ya, nih yang ekor ini juga area support. Saya ganti warna hijau. Oke, untuk di time frame 4. Kemudian kita cari dulu di sini ya. Ini juga ada tendensi dari pergerakan ini ya. Nah, di kisaran 97.80. Jadi tahapan untuk tes area support ya, pergerakan dari crude oil ini kemungkinan akan bergerak menuju 99,77 sampai dengan 97.90. Ini yang pasti akan membentuk mencari lower low. Kalau nanti di area sini kemungkinan dia akan bergerak naik lagi ya. Naik lagi yang tidak tertingginya dari ini ya, mencari level higher low, kemudian dia membentuk lower low sampai mendekati area 50% di 94.30. Ya, potensi ini bisa berubah ya jika pergerakannya dia breakout di atas ini. Nah, ini. Ya, ini pun jauh sekali loh ya. Ini jauh sekali nih. Untuk ke sini dia membutuhkan waktu berhari-hari. Kalau kita pasang horizontal lainnya kan di sini nih. Nah, ya. Di level 109.11 ya. Ini titik uji jika ini gagal mendekati area ini, yang pasti kalau dia breakout area trend line dan mendekati ini pasti gagal. Tapi untuk saat ini dorongannya memang menuju ke bawah. Intinya di situ aja. Jadi tinggal cari titik entry sell-nya, kita lihat di time frame H1 ya. Kita cari tahu di time frame H1. Untuk kita cari tahu di time frame H1 di sini, nah dari sini kan bisa kelihatan nih. Dari pergerakan di minggu kemarin kan memang turun. Terbesarnya adalah ini ya. Ini dan ini berlanjut di sini, dan dia ada tekanan naik, dan kemudian ini membentuk penurunan tapi bertahap ya. Dan ini terlihat jelas untuk di hari Senin ini akan menguji di level 99.77, menguji tes area sini. Dan kalau teman-teman mau ambil posisi sell ya pastinya akan mendekati area EMA 50 ini aja, mendekati area sini. Jadi di kisaran, sebentar kita cari tahu dulu, kita lihat kemungkinan besar di sini. Nah, ini ya, ini ada area 102.22. Ini saya ganti warna biru yang menandakan time frame H1 ya.
Oke. Ini titik sell ya, area sell kita di 102.22. Pastikan tetap ya menggunakan pattern yang terbentuk di area sini, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, dan selanjutnya setelah itu pasang sabuk pengaman atau pasang stop loss ya. Batasi kerugian Anda, karena trading pun dimanapun pasti ada yang namanya resiko, dan pasang stop lossnya untuk ketika sudah menemukan di sini ada titik entry atau pembentukan pattern yang terbentuk ya. Di sini mungkin saya kasih perbesar ya di sini. Ya, ini nanti target sell kita. Dengan target terdekatnya adalah Anda bisa melakukan likuidasi ya, terdekatnya yaitu di area 99.77, area terdekatnya sampai dengan 97.90, area sini untuk hari Senin. Oke. Selanjutnya saya akan menuju ya di market Aussie Jepang Yen ya. Oke, kita lihat di market Aussie Jepang Yen. Oke, untuk market Aussie Jepang Yen ya di time frame weekly, Anda bisa lihat di sini ya dari pergerakannya. Di minggu kemarin terjadi bearish pin bar, lihat perhatikan ya, dari susunan candle hijau sampai di area tertingginya ini ya. Ini ada ekor panjang, bodi kecil, ini ada bearish pin bar. Kemungkinan besar ini akan ada menandakan ada penolakan di market Aussie Jepang Yen ya. Kalau kita perkecilkan dulu sebentar. Seperti ini ya. Ini ada area support terkuat yang sudah di breakout sebelumnya. Kemungkinan ini akan retest atau uji tes di area support ini. Dan di sini akan saya masukkan dulu horizontal lainnya. Seperti ini ya. Ini di time frame weekly, horizontal lainnya di sini. Oke, saya ganti warna merah supaya ada perbedaan. Ya, ini warna merah. Oke, Anda bisa lihat ya, di sini ada banyak sekali penolakan ya. Di area ini strong sekali ya, dan kemarin berhasil di breakout ya. Ini saya perbesar lagi, berhasil di breakout, tapi di candle hari Minggu kemarin ya penutupannya adalah membentuk bearish pin bar ya warna merah. Artinya apa? Ini akan terjadi penurunan lanjutan ya dari candle warna merah ini, akan mendekati di minggu ini di kisaran 90.348 di sini ya. Tapi untuk kita memastikan dia harus breakout di bawah ini, candle hijau ini akan saya perbesar aja. Di sini sebentar. Nah, ini ya. Saya akan tandai ya. Nanti bisa jadi acuan di minggu ini. Nah, kurang lebihnya di sini nih. Nah, oke. Nah, kalau close-nya di 92 ya. 92.017, close-nya di area sini, ya kemungkinan harga akan berlanjut turun. Ya. Jadi untuk konfirmasi lebih awal intinya itu ya. Ini kan ada bearish pin bar. Kalau nanti ada candle merah lagi ya, meskipun sebelum close minggu ini ya, dari tanggal 25 sampai 29, sebelum close di area 92 ini ternyata sudah close di daily di mendekati ini, kemungkinan besar akan berlanjut turun sampai di level 90.348. Ini yang bisa kita lihat di time frame weekly ya. Time frame weekly. Sekarang kita coba masuk time frame yang lebih kecil ya, di time frame daily. Apa yang bisa kita lihat di time frame daily? Oke, sebentar. Oke. Di time frame daily Anda bisa lihat di sini ya, pergerakannya. Di sini terjadi yang namanya bearish ya, bearish engulfing, candle hijau dimakan candle merah, dan konfirmasinya sangat kuat, ada impulsif bearish. Ini perhatikan ya, ada impulsif bearish di mana ada menekan di kondisi area ini ya. Ini kan sebelumnya ada support yang sudah berhasil di breakout. Nah, ini kalau kita lihat di time frame daily pun ya, ini akan mencoba di hari ini ya menguji tes 92.017. Nah, di area sini. Ya, ini di area sini nih minggu ini ya. Nanti tinggal kita cari kita cari yang namanya titik entry kita ya di time frame yang lebih kecil. Coba sekarang kita masuk di time frame H4 ya. Di time frame H4 sendiri. Nah, Anda bisa lihat ya. Di time frame H4 akhirnya berhasil dia breakout area trendline ya. Kalau kita berbicara di EMA50, ini saya kecilkan, Anda bisa lihat di EMA50 ya. Setelah dia menyentuh ini ya, false break dia naik, dia false break dia naik, false break lagi dia naik ya.
Dan di sini terjadi menyentuh 50, dia naik, nyentuh 50, dia naik terus ya. Dan ini kondisinya kalau kita perhatikan ya, ini kalau dari penurunan ini, kalau kita lihat kan ini sudah cukup lumayan besar ya. Ini cukup lumayan besar loh. Dan penurunan ini jika berlanjut di bawah area ini ya, di bawah area 92.017 ya, di bawah ini, dan ini akan membuat posisi dari Aussie Jepang Yen akan bergerak lebih turun. Dia gagal turun jika, ini bisa dicatat ya, dia gagal turun jika pergerakannya berada di area sini. Nah, di atas level ini. Ini saya akan tandai dulu warna hijau untuk H4. Sebentar di sini. Oke, kalau ini bergerak di hari ini ya, atau di minggu ini di atas 94.161 di atas ini akan gagal. Akan terjadi false break. Tapi kalau di hari Senin menunjukkan tingkat penurunannya memang sudah sangat signifikan mendekati 92.017, ini akan terjadi penurunan lanjutan seperti itu. Dan di sini pun kalau kita lihat ada area yang mendekati ini ya, mendekati 92, minimal di sini lah, minimal di area ini. Nah, ini saya tandain dulu. Nah, ini minimal di area ini ya, harga close di bawah 92.32 untuk di hari Senin ini ya, kemungkinan dia akan berlanjut turun. Intinya di situ ya, nanti tinggal kita pantau, kita lihat aja untuk Aussie Jepang Yen. Kalau saya sih lihatnya akan ada terjadi koreksi turun. Intinya di situ, pergerakannya bergerak turun. Untuk time frame H1 Anda bisa lihat nih di time frame H1 ya. Nah, pergerakan saat ini ya, ini kalau kita lihat di time frame H1 memang harga saat ini tepat berada di area support. Nah, ini supportnya adalah ini. Ini banyak penolakan nih. Nah, ya, ini area support. Ini saya akan tandain juga untuk di time frame H1 ya. Kurang lebih di sini area support, ini saya kasih warna biru. Kasih warna biru dulu. Oke. Nah, seperti ini ya. Di 93.153 area support yang sudah berhasil di breakout, kemungkinan akan berlanjut ya, mendekati area support terdekat di time frame H1. Saya juga akan gambarkan karena di sini akan membentuk swing ya, di sini kurang lebih di area sini. Nah, di sini ya di 92.770 ya. Dari penurunan ini 1 2 3 4 5 ya. Ini kalau menurut saya ya, untuk paling bagusnya sell ya, ini akan terjadi retest dulu nih. Nah, mendekati area sini. Ini untuk kita jadikan titik sell ya. Ini targetnya di sini ya. Kurang lebihnya sebentar saya gambarkan dulu. Ini bagus nih. Nah, ini area sell kita sampai dengan area ini. Nanti saya akan kasih blok ya di area sini. Nih, nah kurang lebih di sini. Ini bagus untuk target sell kita. Saya kasih blok di sini. Oke, area bloknya ya ini ya. Nah, ini bagus nih. Oke, nah tunggu aja untuk Aussie Jepang Yen, dia retest dulu mendekati 93.658 sampai 93.866. Kalau belum terjadi retest, saran saya jangan transaksi dulu. Minimal kalau mau ambil sell di bawahnya ini 92.770 ya. Kalau mau sabar, ini tunggu dulu aja, dia retest dulu mendekati ini, tepat mendekati area MA50 juga, baru sell di sini dengan syarat tetap ada pembentukan pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Jadi ini nanti bisa kita targetkan untuk pengambilan sellnya. Oke. Nah, ini yang bisa saya sampaikan untuk Aussie Jepang Yen. Semoga bermanfaat analisa dari dua market ya. Ada crude oil dan Aussie Jepang Yen. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Bagikan channel ini, video ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan informasi secara up to date dari Zona Forex. Dan saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.